Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Alvin Surya Masyaid dari kelompok 22 Praktikum Statistika 1. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan sebuah persoalan yang diberikan pada modul 2 ini yaitu eh, distribusi probabilitas diskrit dengan menggunakan kedua software. Yang pertama, software Microsoft Excel dan yang kedua RStudio. Yang baik. Di sini pada soal yang pertama ada soal terdapat rata-rata dua kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman sebuah buku. Hitunglah peluang akan terdapat dua kesalahan cetak huruf dari 7 halaman yang diperiksa. Jadi di sini tuh termasuk distribusi Poisson. Kenapa? Karena di sini tuh disuruh menghitung jumlah kejadian dalam suatu interval yang dimana jumlah kejadiannya ini tuh kesalahan cetak dan intervalnya itu jumlah halamannya. Jadi di sini X-nya itu ada dua, meannya atau rata-ratanya itu kita hitung menggunakan 2 dibagi 5 kali dengan 7. Itu di 2,8. Dan kumulatifnya itu false. Kemudian untuk rumusnya hasilnya yaitu menggunakan Poisson disk. Yang pertama, tab. Kemudian di sini kita langsung saja pilih X-nya itu 2 titik koma, main-nya itu 2,8 koma dan kumulatifnya itu false. Kita enter. Jadi hasilnya yaitu 0,238. Kemudian soal yang kedua yaitu peluang pembelian suatu televisi berwarna di suatu toko adalah 0,3. Hitunglah peluang bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut merupakan pembelian televisi yang berwarna yang kelima. Di sini tuh termasuk distribusi binomial negatif. Kenapa? Karena di sini tuh ada dua kemungkinan yaitu sukses atau gagal. Suksesnya itu di sini TV berwarna dan gagalnya itu tidak berwarna. Dan di sini tuh disuruh mencari urutan percobaan di mana sukses yang terjadi itu adalah percobaan yang kelima. Jadi sudah diketahui kapan akan terjadi. Langsung saja kita masukkan data-datanya. X-nya itu ada 10 percobaan dan number suksesnya itu 5 dan number faultnya atau kega- kegagalannya yaitu 10 10 dikurang dengan nomor suksesnya yaitu 5 sama dengan 5 dan probabilitasnya atau peluangnya 0,3 dan kumulatifnya false juga. Hasilnya yaitu menggunakan rumus negatif binomial distribusi ini. Yang pertama kita tab, kemudian kita masukin number faultnya itu 5 titik koma, number suksesnya itu 5, probabilitasnya itu 0,3 dan kumulatifnya itu false. Enter. Dan hasilnya 0,05. Kemudian ada lagi soal yang ketiga. Di sini tuh sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 3 dari 4 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir. Apabila ada 4 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 2 di antaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Di sini tuh termasuk ke dalam distribusi binomial. Kenapa? Karena setiap orang dipilih itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Suksesnya itu pergi ke dokter dan gagalnya itu tidak pergi. Kita langsung aja masukkan data-datanya. Di sini tuh number number S-nya itu ada dua orang yang dipilih, dua di antaranya dan trialsnya itu ada 4 karena ada 4 orang yang dipilih secara acak. Kemudian probability-nya ini
itu ada yaitu 3 dari 4 orang, yaitu 0,75 dan kumulatifnya itu false juga. Dan untuk hasilnya itu menggunakan rumus eh, binomial binom dis atau binomial distribusi. Kita tap, kita masukkan dari datanya. Number X-nya itu 2, titik koma. Trialsnya itu 4, titik koma. Probabilitasnya itu 0,75 dan kumulatifnya itu false. Enter. Dan hasilnya 0,21. Kemudian soal yang terakhir, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya satu bola berwarna merah pada pengambilan bola tersebut. Di sini tuh soal ini tuh termasuk ke dalam distribusi hipergeometrik karena pengambilan dilakukan tanpa adanya pengembalian sehingga peluangnya itu berubah tiap kali bola akan diambil. Kita langsung saja masukkan ke tabel-tabelnya, data-datanya. Di sini tuh sampelnya itu ada satu karena satu bola yang hitunglah peluang terambilnya satu bola berwarna merah. Berarti ini sampelnya. Kemudian nomor sampelnya itu ada 3 karena bola yang warna 3 itu karena bola yang akan diambil secara acak. Dan populasinya itu ada 3 juga karena ada 3 bola warna merah. Kemudian number popnya itu ada 7 karena ada 7 bola dalam kotak. Dan kumulatifnya di sini itu false juga. Kita masukkan rumusnya yaitu Yip Geom yang kedua, kita tap, dan kita masukkan data-datanya. Sini tuh sampelnya itu satu, number sampelnya itu 3, populationnya itu ada 3, dan number populationnya itu ada 7. Dan kumulatifnya false, kita enter. Hasilnya itu 0,514. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke software yang kedua, yaitu RStudio. Baik, di sini kita akan melanjutkan dengan menggunakan software yang kedua, yaitu RStudio, untuk memastikan hasilnya apakah sama atau berbeda. Pertama-tama kita akan menginstal dulu package dan mengaktifkan package-nya. Kita running. Oke, sebentar. Ini kemudian kita akan bentukkan distribusi Poisson-nya. Itu dengan cara lambda P, yaitu rata-ratanya, tomeannya tadi itu 2,8 dan X-nya itu 2. Kemudian kita running, hasilnya itu 0,238. Yang di Excel-nya pun juga sama, yaitu 0,238. Kemudian kita ke soal yang kedua, yaitu distribusi binomial negatif. Di sini tuh kita masukkan dulu data-datanya, K, X, dan P-nya kita masukin. X-nya itu ada 10, terus target target jumlah suksesnya itu 5, dan peluangnya yaitu 0,3. Kita langsung saja running, hasilnya apakah sama? Hasilnya itu 0,514. Yang di Excel juga sama, yaitu 0,5, sorry, yang di sini 0,5, 0,5146. Hasilnya itu sama. Kemudian kita ke soal nomor 3, yaitu distribusi binomial. Kita running saja. Kita masukkan dulu data-datanya. Total percobaannya itu ada 4.
peluang suksesnya itu 0,75 dan X-nya itu atau jumlah sukses yang diharapkannya itu ada 2. Kita running dan hasilnya itu 0,2109. Coba kita cek apakah di sini sama dan jawabannya juga sama, yaitu 0,2109. Akan lanjutkan ke nomor 4 yaitu distribusi hypergeometrik. Kita masukkan dulu data-datanya, yaitu eh, N-nya itu 7 karena jumlah bola, K-nya itu 3 yaitu jumlah berwarna merah, bola berwarna merah, dan N kecilnya itu ada 3 juga, yaitu jumlah bola yang akan diambil, dan X-nya itu merupakan 1, yaitu jumlah bola merah yang diharapkan dapat diambil. Kita running saja, apakah hasilnya sama, dan hasilnya itu sama. Di sini hasilnya 0,514 dan di sini 0,514 juga. Jadi mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.